78 kabupaten kota di Jawa Timur lebih dari hampir 1.600 hektar tanaman padi di Karawang, untuk Jawa bisa Barat. Sejumlah produksi hasil pertanian komoditas di Kabupaten Merangin Jember, Jawa Timur, seorang petani memilih bertani dengan cara Dewasa ini kebutuhan bahan pangan nasional semakin meningkat di Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa pihak terkait. Salah satunya seperti pemerintah dan petani. Di sisi lain, petani harus selalu meningkatkan produktivitas hasil panennya. Namun, produktivitas hasil panen masih sulit direalisasikan karena masih menerapkan sistem tradisional. Seperti yang semua ketahui, beberapa tahun terakhir pertanian Indonesia sedang mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik memaparkan bahwa luas lahan pertanian di Indonesia turun menjadi 7,1 hektar. Fenomena ini tentunya diperparah oleh tidak efisiennya jumlah air pertanian yang digunakan. Dalam laporan Asian Development Bank dengan judul Indonesia Country Water Assessment melaporkan bahwa total air yang dibutuhkan untuk sektor industri pertanian di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 3.500 miliar meter kubik dan tentunya akan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentu membuat produktivitas hasil panen di Indonesia semakin menurun. Oleh karenanya, modernisasi konsep pertanian perlu segera direalisasikan. Efektivitas terhadap lahan pertanian perlu segera dicanangkan. Selain itu, efektivitas harus diimbangi dengan efisiensi kerja yang baik agar memperoleh tingkat produktivitas yang optimal. Oleh sebab itu, perlu adanya efisiensi, khususnya dalam pengolahan pupuk. Dengan demikian, apabila efisiensi pertanian berbasis teknologi dapat dilaksanakan, maka bukan tidak mungkin petani dan pemerintah memperoleh banyak keuntungan. Berdasarkan sumber beberapa berita yang telah kami kumpulkan bahwasanya gagal panen disebabkan karena adanya kekeringan. Lahan kekeringan sendiri semakin meluas hingga mencapai 31.000 hektar. Namun kebutuhan pangan nasional mencapai 70%. Oleh karena itu, kami sebagai generasi muda sepatutnya harus memiliki inovasi dalam mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, saya sendiri, Virgawan Yogi, dan saya, Semira Sanjani, dan saya, Maratus Soliha, mempersembahkan SOPSIS, Smart Automated Fertilizer System, sistem pemupukan pintar terintegrasi berbasis IoT, guna meningkatkan efisiensi kerja pertanian di Indonesia based on Agitech approach. Metodologi penelitian. Pada proses penelitian kami ini, kami menggunakan jenis penelitian observasi terapan atau pemecahan masalah praktis dengan melakukan simulasi digital dan analisa terhadap objek penelitian secara langsung. Dalam proses pengumpulan data, kami memiliki beberapa tahap, yaitu studi wisata, observasi, dokumentasi, dan terapan. Penelitian ini telah kami lakukan sejak tanggal 15 Mei hingga tanggal 5 Juni tahun 2020, dan penelitian ini kami lakukan di ladang pertanian dan rumah penyusun. Dasarnya, SOPSIS dapat didefinisikan sebagai konsep pertanian masa depan yang memanfaatkan beberapa instrumen untuk melakukan identifikasi, analisa, dan pemupukan secara otomatis berdasarkan kondisi tanah pertanian. Selain itu, dalam hal fertilisasi, SOPSIS menerapkan metode irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan sistem irigasi mikro yang menggunakan sistem tetes.
Metode ini sangat efektif dan efisien. Metode ini memiliki banyak manfaat, yaitu mudah diterapkan di seluruh jenis lahan, hemat air, dan dapat menyalurkan nutrisi dengan takaran yang tepat. Selain itu, metode ini juga tidak membutuhkan banyak biaya, sehingga dalam perancangannya tidak memberatkan pengguna. Secara garis besar, SOPSIS terbagi atas beberapa komponen utama, yaitu water supply, soil monitor system, pompa air dan kelistrikan, serta subsistem penyaluran nutrisi. Adapun desain model pada SOPSIS adalah sebagai video berikut. Cara kerja dari SOPSIS cukup sederhana, yaitu pada awalnya, soil monitor system akan melakukan sensing data secara real time. Selanjutnya, hasil data tersebut akan diinformasikan kepada petani melalui aplikasi message bawaan yang tengah tersedia. Namun, apabila diketahui bahwa kadar kandungan kimia pada lahan pertanian berada di bawah 50%, maka petani akan diberi peringatan melalui aplikasi dan nyala lampu indikator pada soil monitor system. Setelah itu, petani cukup membalas dan mengetikkan perintah on kepada nomor yang mengirimkan notifikasi di aplikasi message. Dengan begitu, pupuk yang telah diletakkan akan beredar dengan sendirinya. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa SOPSIS dapat diprediksi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas, hasil panen, dan peningkatan efisiensi. Dari hasil simulasi digital menunjukkan bahwa SOPSIS memiliki kinerja yang cukup baik. Dan poin penting yang terakhir adalah mengenai perbedaan konsep antara SOPSIS based on EduTouch approach ialah terletak pada intervensi petani dalam mengontrol pertanian dari rumah. Di samping itu, penulis perlu menyampaikan saran sebagai wujud evaluasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya, diperlukan penerapan dalam waktu dekat dan implementasi secara real dengan teknik bangunan asli agar diperoleh hasil yang optimal. Saatnya berbuat dan berkarya. Susun rencana sekarang juga, mulailah secepatnya. Najwa Shihab.